profitabilitas dan leverage terhadap financial distress studi kasus perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2024. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Deviana Indriani dengan tim 6322027, dan saya Salvana Alifa dengan tim 6322029. Dengan saya Dean Septiani dengan tim 3220026. Saya Haria Oleh dengan tim 6322028. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian bab 1. Bab 1 yaitu bagian latar belakang. Tujuan dari sebuah perusahaan adalah menghasilkan laba sebanyak-banyaknya demi menunjang keberlangsungan sebuah perusahaan. Tetapi kenyataan tidak selalu berjalan positif. Perusahaan pasti akan menemui masalah, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Setiap masalah akan sangat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan yang mengakibatkan keuangan perusahaan akan melemah. Apapun jenis perusahaan, resiko keuangan yaitu menuju kebangkrutan atau financial distress akan tetap ada pada setiap jenis usaha seperti perusahaan manufaktur dan perusahaan transportasi. Tidak terkecuali perusahaan jasa yang menjadi objek penelitian kami. Permasalahan finansial perusahaan disebabkan dengan berbagai macam faktor seperti kerugian secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, pengelolaan perusahaan yang buruk, dan faktor keadaan saat ini tahun 2025 pertumbuhan ekonomi melambat dibanding tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh ketidakpastian global, normalisasi belanja pemerintah pasca pemilu, serta tekanan dari kebijakan perdagangan internasional. Pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan jasa di Bursa Efek Indonesia. Next slide. Selanjutnya masuk ke bagian rumusan masalah. Ada 3, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap financial distress perusahaan jasa dengan menggunakan metode Z-score. Yang kedua, bagaimana pengaruh leverage terhadap financial distress perusahaan jasa dengan menggunakan metode Z-score. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap financial distress pada perusahaan jasa menggunakan metode Z-score. Next slide. Tujuan penelitian. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk yang pertama, untuk menganalisis tingkat profitabilitas pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI. Yang kedua, untuk menganalisis tingkat leverage pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI. Yang ketiga, untuk menganalisis tingkat resiko financial distress pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode Z-score. Yang keempat, untuk membandingkan hasil analisis resiko financial distress menggunakan metode Altman Z-score pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, untuk mengevaluasi pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap resiko financial distress pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI menggunakan metode Altman Z-score. Next slide. Selanjutnya masuk ke bagian manfaat penelitian. Ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis menambah wawasan tentang teori keuangan yang terkait dengan profitabilitas dan leverage sehingga dapat memperluas pemahaman tentang konsep resiko keuangan pada perusahaan jasa, memberikan gambaran tentang penerapan metode Altman Z-score dalam mengukur resiko financial distress pada perusahaan jasa. Selanjutnya manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memberikan pengalaman dan keterampilan baru dalam melakukan penelitian yang terkait dengan resiko keuangan pada perusahaan jasa di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagi perusahaan, penelitian ini berguna untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap resiko keuangan terkait profitabilitas dan leverage terhadap financial distress sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola resiko tersebut. Yang ketiga, bagi pihak lain, penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai resiko keuangan terkait financial distress pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI. Teori yang berkaitan dengan variabel independen financial distress menurut Antoniawati dan Purwohandoko 2022. Financial distress adalah suatu tahap di mana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan. Kondisi terlihat apabila perusahaan mengalami ketidakmampuan atau ketiadaan dana untuk membayar segala kewajiban ketika jatuh tempo. Menurut Eka Sari et al. 2012, financial distress dapat ditimbulkan akibat 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh misalnya utang, kesulitan arus kas, serta kerugian operasional perusahaan selama beberapa tahun. Apabila 3 masalah tersebut dapat diselesaikan, belum tentu perusahaan dapat terhindar dari financial distress karena masih ada faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga peminjaman akan berdampak pada meningkatnya beban bunga yang semakin
atau financial history dapat digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode model diskriminasi yang dikemukakan oleh Ahmed Zikro. Selanjutnya, menurut Fakma and Setyaningsih 2021, prediksi yang diformulakan oleh Ahmad dalam bentuk persamaan yang dikemudiankan dikenal dengan formula Zikro yang digunakan untuk perusahaan industri yang telah go publik ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut. Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 tambah 0,6x4 tambah 1,0x5. X1 itu adalah aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi total aset. X2 itu laba ditahan dibagi total aset. X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 nilai pasar saham biasa dengan preferen dibagi nilai buku total aset. X5 penjualan dibagi total aset. Penelitian terdahulu. Nama penelitian tahun dan judul penelitian Elsa Yuda Pratiwi 2022. Pengaruh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap financial district. Variabel yang diteliti, variabel rasio, leverage rasio, financial district. Indikator profitabilitas, return on asset, ROA, financial district menurut Altman, reference itu equity ratio atau dividend. Metode analisisnya kuantitatif. Hasil penelitian bahwa likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap financial district, sedangkan Zikro tidak berperan sebagai variabel kontrol. Yang kedua, nama peneliti, tahun dan judul peneliti. Yuli Mega 2020. Pengaruh profitabilitas, leverage, arus kas dan ukuran perusahaan terhadap financial district. Variabel yang diteliti, profitabilitas, leverage, cash flow, financial district, dan ukuran perusahaan. Indikator profitabilitas, return on asset, ROA, financial district menurut Altman, leverage, debt to total asset ratio, ukuran perusahaan. Metode analisis kuantitatif. Hasil penelitian profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial district. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial district. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Selanjutnya di sini ada cara pemikiran. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yakni jenis data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan bilangan dengan data runtut waktu time series yang bersumber dari data sekunder. Next. Di sini ada operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel adalah proses mengubah konsep abstrak atau teoritis menjadi variabel yang dapat diukur secara empiris. Di sini ada contoh operasionalisasi variabel untuk pengaruh profitabilitas dan leverage. Di sini ada variabel definisi operasional dan indikator skala pengukurannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi. Di sini kita lanjut ke populasi penelitian. Penelitian sendiri, populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang kita ambil di sini yaitu perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 sampai 2024, sehingga jumlah populasinya seperti yang kita beli ada 20. Untuk selanjutnya untuk ke sampel penelitian, pengambilan sampel yang akan diuji dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel dengan berbagai kriteria sebagai berikut. Yang pertama hanya perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada perusahaan yang sudah menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada periode 2024. Yang ketiga, perusahaan yang juga memiliki data keuangan yang dibutuhkan untuk menghitung rasio keuangan periode 2020 sampai 2024. Next, data perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024 yang memenuhi kriteria
kedua ada uji signifikasi simultan atau uji statistik. Yang ketiga ada uji signifikan parameter individual atau uji statistik. Yang keempat ada analisis regresi linear regression. Sekian dokumentasi keuangan data. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.